Angger Dimas, ayah kandung dan tetangga Tamara Tiasmara membuka donasi pasca kepergian putranya. Diketahui, Tamara Tiasmara membuka donasi yang ditujukan kepada anak-anak Palestina melalui sebuah media platform penggalangan dana. Ia berdalih membuka donasi kepada anak-anak Palestina lantaran sebelum kematian Dante, bocah 6 tahun itu sangat prihatin pada nasib anak-anak di sana. Tamara lantas berusaha mewujudkan keinginan terakhir Dante untuk membantu anak-anak korban genosida Israel tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, Tamara justru menuai hujatan karena dianggap membuka donasi di waktu yang tidak tepat. Menanggapi ini, mantan suami Tamara, Angger Dimas pun buka suara. Sayangnya, pria yang berprofesi sebagai musisi ini enggan ikut campur dengan aksi Tamara tersebut. Sekali lagi, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan ibunya silakan tanyakan ke ibunya, karena balik lagi saya nggak ada hak menjawab itu, tegas Angger, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat, 23 Februari 2024. Ia lantas membandingkan tindakan mantan istrinya itu dengan aksinya yang menyuarakan Justice for Dante. Maaf ya, saya buka sedikit, semua yang berhubungan dengan ini, saya buat dengan biaya sendiri, ungkapnya sembari membuka jaket dan menunjukkan kaos bertuliskan Justice for Dante yang ia kenakan. Angger mengungkap, apa yang ia suarakan atas kematian putra sematawayangnya itu bukan sebuah campaign melainkan pergerakan. Kita ini bukan campaign, tapi movement. Saya tekankan sekali lagi, movement ini untuk saya tahu mungkin masih banyak, kasus seperti Dante, di pedesaan yang terjadi. Tapi, saya ingin membuat awareness kejadian di kota gitu yang kita semua tahu banyak benefit pendidikan. Tetapi kasus seperti ini tetap terjadi, tandasnya. Dalam momen itu, Angger sekaligus menegaskan kembali bahwa Yuda Arfandi hanyalah seorang pembunuh anak yang tidak pantas dibela. Once child killer, ya udah child killer aja gitu. Udah nggak ada yang namanya, misal masih ada yang bilang bukan pembunuhan anak sih saya heran, pungkasnya. Di sisi lain, Tamara terus mendapatkan tudingan negatif setelah kematian anaknya. Tak sedikit pula yang menyebutnya berpotensi menjadi tersangka baru setelah sang kekasih, Yuda Arfandi kini telah diamankan. Meski cibiran terus berdatangan, Tamara Tiasmara memilih cuek. Banyak yang suka ngait-ngaitin, tapi aku tutup kuping aja, terang Tamara, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis, 22 Februari 2024. Ia memilih menyerahkan seluruh penyelidikan kepada pihak berwajib. Nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita semuanya, selama pacaran seperti apa. Sudah dijelasin, lanjutnya lagi. Tamara enggan mendahului pihak berwajib dalam memberikan keterangan. Semuanya sudah aku jelaskan ke penyidik, kayaknya bukan ranah aku untuk menjelaskan. Enggak mau mendahului pihak yang berwenang, bebernya. Pakar keuangan soroti dugaan motif di balik kematian Dante anak Tamara Tiasmara, ihwal asuransi dikorek. Kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante putra pesinetron Tamara Tiasmara masih diusut oleh kepolisian. Hingga kini, satu orang yakni kekasih Tamara bernama Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka. Terungkap dari CCTV, Yuda diduga sengaja menenggelamkan Dante hingga bocah 6 tahun itu meninggal dunia. Yuda kini dijerat pasal berlapis oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kendati begitu, beredar isu motif Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara, tega menenggelamkan Dante demi mencairkan asuransi Dante. Melansir YouTube Cumi Cumi, Minggu, 25 Februari 2024, seorang pakar keuangan dan asuransi, Mariadi Santana angkat bicara memberikan pandangannya. Dijelaskan oleh pakar keuangan soal asuransi jadi dugaan motif Yuda Arfandi membunuh Dante, pakar mengatakan bahwa asuransi bisa dicarikan dengan aturan yang tertanggung membayar asuransi tersebut. Kalau secara peraturan bisa-bisa saja dicairkan karena aturannya tertanggungnya siapa, pemegang polisnya siapa, itu kan nanti bisa ditentukan penerima manfaatnya, jelas pakar keuangan. Dilansir YouTube Cumi Cumi, Minggu, 25 Februari 2024. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa asuransi tidak semudah itu untuk dicairkan. Pasalnya ada syarat dan ketentuan yang jelas dari awal. Asuransi itu tidak semudah itu juga untuk dicairkan, ada syarat yang jelas dari awal, ada syarat pengecualian masing-masing asuransi ada yang standar dan spesifik, jelasnya. Menurut pakar hukum, jika tertanggung orang tuanya sebaiknya untuk tidak mengambil asuransi tersebut. Sebenarnya itu tidak perlu, justru orang tua yang tertanggung.
Kalau orang tua meninggal dunia sumber ekonominya hilang, harusnya anak yang bisa menikmati jadi terjamin hidup si anak, terangnya. Kalau dibalik itu membingungkan karena tidak tepat manfaat produknya, sambungnya. Pakar hukum kemudian menjelaskan asuransi pribadi yang terdiri dari asuransi kesehatan, penyakit kritis dan asuransi kejiwaan. Dasar asuransi pribadi ada 3, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi jiwa, jelasnya. Kalau pemegang polis, yang membayar, karena kalau anak di bawah umur kan yang mampu membayar tertanggung boleh siapapun, sambungnya. Asuransi jiwa sama, bisa sebagai pemegang polis bisa membayar melalui orang lain, tapi kalau tertanggung sebaiknya punya nilai ekonomis jika meninggal dunia itu nilai ekonomis bisa tergantikan, pungkasnya. Kasus kematian Dante, anak semata wayang Tamara Tiasmara dari pernikahannya dengan Angger Dimas, sempat menuai banyak tudingan miring. Tamara Tiasmara dituding netizen bersekongkol atas kasus kematian putranya itu lantaran beberapa fotonya menunjukkan senyuman lebar. Namun beberapa sahabat sempat menegaskan bahwa Tamara Tiasmara sebenarnya sangat kehilangan Dante setelah putranya meninggal dunia secara tak wajar. Pria berinisial Y yang sempat menjalin hubungan asmara dengan Tamara pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya, masih banyak opini liar yang menyebut Tamara Tiasmara melindungi tersangka Y dari tuduhan atas meninggalnya Dante. Alhasil, salah seorang sahabatnya, Soraya Rashid, mau tak mau ikut angkat bicara perihal kondisi psikologis Tamara setelah kehilangan anaknya untuk selamanya. Soraya Rashid dalam perbincangannya dengan Ashanti, menegaskan bahwa Tamara Tiasmara sebenarnya sudah cukup lama curiga dengan Y sebelum dijadikan tersangka. Hal itu bermula sejak Y terlihat gonta-ganti akun media sosialnya. Bahkan, Soraya Rashid menyebut bahwa Tamara Tiasmara sebenarnya sudah curiga dengan Y sebelum melihat rekaman CCTV di area kolam renang yang menjadi bukti untuk menjadikan Y tersangka.